Ya, shalom. Apa kabar saudara sekalian? Kita bertemu lagi di live Instagram kita pada malam hari ini. Saya harus matikan ya kolom komennya supaya kita fokus. Dan kita akan ngebahas mengenai tema yang sudah saya sampaikan di post saya di Instagram beberapa hari yang lalu. Kalau kurang salah dari hari Sabtu atau Minggu ya saudara ya. Yang saya akan membahas tentang topik yaitu murtad versus setia. Nah, kenapa saya mengambil topik-topik ini saudara? Karena bukan secara kebetulan, tetapi memang atas dalam sebuah perencanaan sebenarnya untuk saya mengambil topik ini. Karena kalau saya melihat bahwa yang terjadi hari-hari ini sudah di luar dari ambang normal, yaitu mengenai COVID-19 ini bagi saya sudah di luar dari ambang normal. Jadi ini kelihatannya virusnya ini bukan virus yang natural, saudara, tetapi sepertinya ada satu grand design yang besar. Yang tahu adalah mereka-mereka yang punya kepentingan di dalamnya. Sehingga saya melihat ini tidak alami. Virus ini tidak alami. Dan virus ini benar-benar adalah sebuah tanda kutip, apakah mungkin rekayasa. Mungkin saudara dapat berita-berita, broadcast dan segala macam. Atau mungkin juga ini menjadi satu tanda-tanda tentang era postmodern. Itu orang berperang itu dulu fisik to fisik, perubahan terjadi lewat tenaga senjata-senjata canggih, terus kembali mengalami perubahan lagi lewat cyber. Jadi cyber tuh beberapa tahun di belakang cyber ya saudara ya, berita-berita hoax segala macam. Dan sekarang kita masuk dalam pandemi. Ini filmnya udah ada semua. Apakah ini juga menjadi satu bagian konspirasi tingkat tinggi? Oleh karena itu yang saya mau lihat, seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ini lebih kepada kuasa gelap ya. Jadi setan sudah mau waktunya kembali, sehingga dia pakai orang-orang yang memang dikuasai oleh setan. Orang-orang ini sudah pasti dia dibinasakan saudara. Kenapa dibinasakan? Karena hatinya sudah tumpul dan dia memang hidupnya memang khusus untuk dibinasakan kali begitu. Tapi kalau itu memang ada terjadi perbalikan ataupun perubahan dalam hidup mereka, pasti ada perubahan. Tetapi lebih jauh daripada itu saudara, saya akan membahas tentang murtad ini dalam kategori yang berbeda. Oke, sebelumnya kita mulai, kita berdoa ya. Terima kasih untuk hari ini, satu kesempatan kami untuk bertemu lagi dari live Instagram ini. Oleh karena itu ya Bapak, bukakan pikiran kami, bukakan penalaran kami, berikan kami hikmat untuk mendengar topik ini dengan benar dan tepat. Dan hamba-Mu yang menyampaikan diberikan hikmat juga untuk menyampaikan dengan penuh ketertiban, sistematis, terstruktur berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga semua kami yang mengikuti live Instagram ini tidak salah tafsir, tidak salah fokus, tetapi kami justru diberkati Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semua. Tentunya Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita melihat tema ini saudara bisa flashback ke belakang dengan tema-tema yang saya berikan. Memang saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara, boleh sampaikan pertanyaan. Dan memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya dan saya sudah sortir mana yang penting dan mana yang tidak penting saudara. Itu yang penting sekali yang saya ingin sampaikan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sebelum tema berangkat dari murtad versus setia ini, nanti saya akan menyampaikan terminologi kata
murtad dalam versi Perjanjian Lama, murtad dalam versi Perjanjian Baru. Terus kemudian kita analisa teks. Analisa teks itu Lukas pasal yang ke-8, Matius 13, Yohanes 15, 2 Tesalonika. Memang ada beberapa kitab yang akan dibuka saudara supaya kita ketemukan benang merah sehingga kita menyimpulkannya gampang, begitu loh saudara. Ya haraplah 1 jam ini selesai. Nah, saudara yang saya kasih, hari Kamis lalu, minggu lalu, saya menyampaikan tentang berkat dan kutuk. Ternyata itu menjadi respon yang luar biasa sekali bagi setiap follower atau yang mengikuti live Instagram saya, sampai saya melihat respon-respon itu muncul masuk ke DM saya. Dan ternyata dari hari Kamis kemarin sampai tadi pagi masih ada yang DM bicara tentang itu. Dan saya bersyukur ada satu statement dari saudara yang mengatakan, Pak, saya bersyukur Pak, saya sudah buang jimat-jimat, saya sudah buang Pak tanda-tanda yang dulu saya sempat simpan dan segala macam. Saudara udah mulai koreksi lagi. Waduh Pak, ini mungkin keluarga saya seperti ini, ada masalah mungkin dari orang tua ya Pak, dari mertua saya dan segala macam. Jadi ternyata banyak penyelesaian yang terjadi saudara. Saya bersyukur karena lewat live Instagram ini ada impact yang baik gitu loh. Nah, sebenarnya saya sedang mempersiapkan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikut live Instagram ini supaya kita itu berkualitas saudara secara rohani, berkualitas cara mengerti firman, berkualitas cara melihat ke depan apa yang terjadi, dan supaya ketika kita makin hari dikikis saudara, ada bagian-bagian yang harus diubah. Saudara sudah mengalami pemulihan, pemutusan lewat kutuk-kutuk di masa lalu, dan ada beberapa yang menghubungi saya lewat DM dan minta didoakan. Dan juga ada beberapa konsultasi yang terus berlanjut, dan menurut saya itu bagus sekali. Dan ada beberapa barang yang sudah dibuang ke tong sampah, ke sungai dan segala macam, ada yang dibakar dan segala macam. Bagus, saya bersyukur karena itu berarti live Instagram ini punya impact yang positif saudara. Nah, itu berarti saudara adalah menjadi ciptaan yang baru, pribadi yang telah diubah oleh Tuhan. Nah, itu berarti sudah memberikan sebuah gambaran, kesimpulan dini bahwa saudara adalah orang yang setia. Nah, oleh karena itu lompatan-lompatan tema-tema itu saudara adalah tema-tema yang menarik sampai dengan hari ini, bicara tentang murtad dan bicara tentang kesetiaan. Nah, saya tidak mau membahas topik ini melebar dan saya tidak mau menyinggung kepada agama yang lain. Saya hanya berbicara murtad dalam konotasi kekristenan saudara ya. Apakah di Kristen itu ada murtad atau tidak? Nah, pengertian murtad itu bagaimana? Apakah memang orang yang sudah melayani Tuhan bisa murtad? Apakah orang yang hari ini udah jadi orang Kristen dari lahir apakah bisa murtad? Jawabannya adalah bisa. Bisa iya, bisa tidak. Nah, ini jadi memang pasti terjadi hal-hal demikian saudara. Jadi saya mau kasih lompatan-lompatan supaya saudara pakem, dan saya minta saudara yang mengikuti ini di rumah boleh dalam sesi Bible study ini ambil kertasmu, bolpenmu, mencatat dengan baik. Nah, ini penting sekali saudara. Yang saya mau sampaikan bicara tentang murtad dulu saudara. Nah, dalam terjemahan terminologi kata murtad dalam pengertian umum itu, pengertian umum ya, belum Alkitab, yaitu orang yang berpindah kepercayaan. Kesannya begitu. Itu umum loh saudara. Ini umum nih. Jadi dia pindah kepercayaan dari A pindah ke B, atau B pindah ke A, atau A pindah ke C dan segala macam saudara. Jadi ini ada konsep yang dibangun secara umum demikian. Nah, tapi kalau dalam konteks Alkitab saudara, apakah mungkin orang yang itu bisa mengalami murtad saudara? Nah, ternyata saya membaca dan memberikan pengertian saudara. Di dalam konteks Perjanjian Lama selalu dimengerti begini, orang yang menjual dirinya kepada ilah-ilah zaman atau kepada ilah kafir saudara, itu disebut dengan murtad. Nah, artinya dia berpaling ya saudara ya. Dia menyembah Allah yang benar, dia menyembah kepada ilah zaman, itu seperti murtad saudara. Nah, makanya di dalam konteks Perjanjian Lama saudara, kata Allah itu saudara yang digunakan oleh orang benar sama orang fasik itu sama, kata Allahnya digunakannya sama. Tetapi tergantung siapa yang bicara saudara. Sehingga ketika Abraham bilang engkau adalah Elohim, Yahweh tidak boleh disebut Adonai sebagai Tuhan.
Allah itu, saudara, yang kudus, itu yang luar biasa, disembah oleh Abraham. Jadi, pada konteks itu sudah ada pemilahan. Artinya, Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang benar. Jadi, Allah yang tidak disebut oleh Abraham, maka Allah itu adalah ilah, yaitu bukan Allah. Ya, menarik nih, saudara ya. Jadi, setelah Abraham, Ishak, dan Yakub, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu, saudara, generasi berikutnya selalu berdoa dalam nama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa diberikan penjelasan itu? Untuk menandakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang benar. Itu dia ceritanya. Sehingga itu menjadi sebuah platform, saudara, pada konteks perjanjian lama, secara khusus generasi setelah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka orang berdoa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi dalam konteks kekinian, perjanjian baru tidak lagi, saudara. Karena kenapa? Sudah berdoanya di dalam nama Yesus. Karena Allah itu, maka Allah itu datang sebagai manusia. Logos itu egeneto tusarke, menjadi manusia daging itu. Dan waktu dia menjadi daging itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu menjadi pendamai, jembatan. Jadi Yesus itu namanya adalah menjadi khusus, saudara, karena dia adalah Allah. Maka engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi perlu sebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Nah, baru kita spesifikasi tarik itu muncullah satu pandangan. Eksklusif, saudara. Ya, lihat baik-baik ya. Apa itu eksklusif? Bahwa kita di dalam kekristenan, bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya lewat Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Jadi lebih eksklusif, saudara. Ini kita bicara untuk kalangan kita. Jadi sifatnya adalah eksklusif, saudara. Jadi hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Di luar itu tidak ada. Nah, ini pentingnya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan segala macam. Tidak ada satu orang pun pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itu benang merahnya adalah hanya lewat Kristus baru ada keselamatan. Baru kita masuk poin-poin berikutnya, saudara. Nah, apa konteks dari murtad dalam konteks perjanjian baru, saudara? Nah, ternyata dalam konteks perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, itu kata murtad artinya apostasia atau apistemi. Nah, artinya apa? Berkhianat, memberontak, mengundurkan diri, berbalik dari, dan meninggalkan. Ah, itu terminologi kata, saudara. Jadi berbalik dari, meninggalkan, berkhianat, memberontak, atau mengundurkan diri dia dari posisi itu. Nah, itu berarti konteks ini, saudara, menjadi penting bagi kita semua. Baru kita tarik turun ke bawah, breakdown, baru muncullah satu konsep yang jelas. Siapa yang mereka bisa murtad? Nah, ini penting sekali. Oke, saya akan bacakan bagi kita ya. Di dalam 2 Tesalonika, saudara, kalau kita baca itu tepat sekali. Karena ini penting yang saya ingin mau bacakan bagi kita. Kenapa tema-tema saya lebih mengarah ke arah kedatangan Tuhan. Memang waktunya sudah dekat. Tapi Paulus bilang begini kepada jemaat di Tesalonika. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, kata Paulus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Gitu ya. Lihat ayat 3. Ini 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saudara, kalau saya lihat beberapa broadcast dan perkembangan yang terjadi, wah ini konspirasi tingkat tinggi dan segala macam.
Orang bilang ini adalah perang biologi dan segala macam, ada faktor ini segala macam dan apa segala macam, saudara. Sebenarnya ini adalah pekerjaan iblis ya, saudara ya, yang dia ingin menjadi seperti Allah. Saya sudah kasih tahu dari berulang kali tentang hal itu. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, saudara. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, saudara, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kalimat penghiburan, kekuatan bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Waduh, ini meruntut kepada Paskah ya, saudara ya. Jadi kita bicara tentang kematian Yesus sudah final. Jadi Paskah itu kebangkitan Kristus, saudara. Itu sudah final bahwa kebangkitan Kristus itu kemenangan yang mutlak. Yang iblis tidak berkuasa lagi. Iblis tidak akan punya taringnya lagi. Dia hanya mengganggu, mengaum, mencari perhatian dengan bentuk apapun. Tapi tidak punya kuasa lagi. Karena sekali dia mau bertindak, Tuhan pasti punya tindakan. Artinya, saudara, mau orang bilang ini COVID-19 adalah bukan natural, rekayasa genetika, apa segala macam, tidak akan punya kekuatan yang masif secara general, karena pasti Tuhan akan patahkan. Itulah iman saudara dan saya. Oke, jadi sebelum kedatangan Tuhan akan banyak orang yang binasa, saudara, yang murtad, saudara. Bukan saudara. Karena mereka yang hidup dalam kedurhakaan. Nah, ini dia penting. Jadi dia disampaikan oleh karena itu. Ini baru beginning, saudara. Belum sesuatu yang beranjak menjadi keseriusan. Tetapi ini menjadi satu pola permainan iblis yang coba untuk masif. Saya kasih tahu, saudara. Manusia bukan Tuhan. Dia punya kekuatan uang, punya kekuatan teknologi, punya kekuatan apapun. Dia bukan Tuhan. Tapi dia ingin mau jadi Tuhan. Nah, itu ceritanya. Sehingga nanti Allah, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napasnya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, saudara, baru kita memberikan satu gambaran yang tepat. Saudara perhatikan baik-baik. Saya minta saudara perhatikan kalimat saya ini berdasarkan analisa kata per kata. Lihat baik-baik ya. Di dalam konteks bahasa Yunani, saudara, ada 3 kata untuk membuktikan kualitas rohani dari seseorang berdasarkan pengenalan pengetahuan akan Tuhan. Lihat baik-baik ya. Nanti saya akan masuk ke dalam konteks Matius, saudara. Lukas pasal yang ke-8 dan juga Matius pasal yang ke-13. Nanti baru kita closing di Yohanes 15 tentang pokok anggur. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata, saudara. Yang pertama adalah ginosko, yang kedua adalah epiginosko, yang ketiga adalah oida. Nah, lihat baik-baik. Ada ginosko, ada epiginosko, ada oida. Orang bilang ginostik. Oke, jadi ini bicaranya adalah bicara tentang pengetahuan. Gini, lihat ya. Ginosko artinya apa? Mereka mengetahui tentang Tuhan berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Itu ginosko. Artinya begini. Dia kenal Yesus, saudara, berdasarkan apa yang dia lihat. Jadi dia lihat di situ KKR. Kesembuhan atas nama Yesus. Lewat nama Yesus orang itu disembuhkan. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri bahwa benar ya, Yesus disembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan orang. Dilihat nama Yesus bisa menyembuhkan orang. Jadi dia percaya, saudara, tentang hal itu. Waktu dia percaya tentang hal itu, saudara, wah benar ya. Maka dia menjadi percaya kepada Kristus. Nah, waktu dia percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Kristus tentang hal itu, dia jadi percaya. Maka orang demikian, saudara, dia lihat apa yang dia lihat perbuatan Tuhan, maka dia percaya. Yang kedua adalah dari kata ginosko, dia mendengar
bahwa Yesus sembuhkan orang banyak. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang banyak, dia dengar ada KKR, ada kuasa kesembuhan. Jadi dia mendengar bahwa nama Yesus itu punya kuasa. Jadi dua, panca indera, melihat dan mendengar. Maka muncullah pengetahuan dia bahwa Yesus itu punya kuasa. Nah, orang yang ini adalah orang yang prematur sekali, saudara, di dalam kekristenan. Jadi orang ini adalah orang yang sangat prematur sekali, saudara, di dalam kekristenan. Artinya, dia hanya sampai di satu titik, saudara, bahwa dia melihat, dia mendengar bahwa Yesus itu bisa lakukan perkara besar. Jadi ini prematur sekali. Orang kayak begini sudah dapat tantangan, bisa murtad. Jadi dia lihat nih, euforia sesaat, saudara ya. Euforia sesaat. Di waktu dapat euforia sesaat itu, muncul dia berdasarkan dia lihat, dia dengar, gitu. Yang kedua, yaitu kata epiginosko. Tadi ginosko ya. Epiginosko, kata ini lebih dalam lagi pengertiannya, yaitu apa? Bukan apa yang engkau lihat saja, tapi juga bukan apa yang engkau dengar saja, sehingga engkau percaya kepada Kristus. Epiginosko lebih dalam itu, tapi kamu juga mengalaminya, saudara. Engkau mengalami juga apa yang selama ini engkau lihat tentang perbuatan kuasa Kristus, dan engkau pernah dengar bahwa Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu. Sekarang engkau alami itu, saudara. Epiginosko. Orang bilang Yesus bisa sembuhkan. Akhirnya kamu lihat benar, dengan nama Yesus orang disembuhkan. Kamu dengar Yesus bisa sembuhkan. Akhirnya kamu pun juga mengalaminya, saudara. Nah, ketika engkau mengalami kesembuhan dengan nama Yesus, akhirnya engkau percaya kepada Kristus. Ada yang begitu orang. Jadi ada orang yang percaya kepada Kristus berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu ginosko. Kemungkinan dia bisa murtad, saudara, kalau hanya sampai di situ. Yang kedua, yaitu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, terus ditindaklanjuti dengan apa yang dia rasakan. Dia alami juga peristiwa itu, saudara. Itu pun dia bisa murtad, saudara. Aduh, kok bisa begitu ya, Pak? Ya, 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Hanya 1 yang balik kepada Yesus, 9 tidak balik. Artinya apa? Kesembuhan yang kau alami karena mengikuti KKR, didoakan oleh pendeta dan segala, tidak menandakan kualitas daripada rohanimu itu sendiri. Tidak, saudara. Ternyata itu hanya permainan emosional sesaat. Memang benar Tuhan yang sembuhkan. Tetapi kehidupan rohanimu tidak grow, saudara. Tidak bertumbuh. Karena tidak mungkin mukjizat itu menghasilkan kualitas rohani. Tidak. Salah besar. Nah, ini baru, saudara. Kata ketiga yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah oida. Apa itu oida? Paulus bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Apa itu artinya? Begini kalimatnya. Jadi bukan apa yang aku lihat saja Yesus bisa lakukan mukjizat. Bukan apa yang aku dengar saja bahwa Yesus bisa lakukan mukjizat. Aku mengalami juga tentang peristiwa itu sendiri. Tetapi kata oida, yaitu apa? Semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, semua yang aku alami itu diteguhkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, orang begini, dia hidupnya pasti penuh dengan ketaatan, maka murtad jauh dari dia. Itu saudara dan saya. Oke, mulai paham ya, saudara ya. Itu berarti, saudara, orang percaya tidak hanya percaya doang. Oh, saya harus percaya Yesus. Apalagi, saudara, ya udahlah, percaya dibaptis. Enggak begitu. Enggak sesimpel itu surga, saudara. Tidak sesimpel itu. Jadi, saudara percaya, lihat, mendengar, kamu bisa murtad, saudara. Kalau nggak kuat sekali imanmu. Ini dapat tantangan, saudara. Penderitaan kamu murtad pasti. Orang baru gak dapat pacar beda agama aja, saudara langsung pindah agama. Apalagi penganiayaan, pasti tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Kamu tahu Yesus itu karena lahir dari orang keluarga Kristen, saudara. Ikut pasanganmu jadi orang Kristen, enggak. Yang paling penting begini, menjadi anak Tuhan itu, saudara, kamu alami satu pengalaman pribadimu dengan Tuhan, bukan hanya apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau alami, tapi diteguhkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa yang kamu lihat, Roh Kudus teguhkan. Apa yang kamu dengar, Roh Kudus teguhkan. Apa yang kamu rasakan, Roh Kudus teguhkan peristiwa itu. Jadi Roh Kuduslah menjadi peranan sentral
di dalam kehidupan orang percaya itu sendiri. Nah, itu yang membuat orang itu bisa berdiri tegak dan dia tidak akan pernah tinggalkan imannya. Nah, saudara baru paham nih. Jadi kalau orang itu hanya percaya Tuhan, tetapi dia itu kepada Yesus dia percaya, tapi dia tidak merasakan kasih kuasa Roh Allah dalam hidup dia, yaitu bagaimana Roh Kudus itu mematrekkan sehingga dalam peristiwa hari ini terjadi, orang bilang pandemi ini adalah sesuatu yang tidak natural dan segala macam. Engkau justru tidak takut, tapi kita itu semakin diteguhkan Tuhan bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah ada Roh Kudus sehingga engkau layak diselamatkan oleh Tuhan. Ini pegang janji firman Tuhan. Maka nanti kebinasaan terjadi. Banyak orang yang murtad. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang melayani Tuhan tinggalkan Tuhan. Jangan kaget. Karena dia melayani Tuhan, saudara, belum ada peranan Roh Kudus. Kok bisa begitu ya, Pak? Karena peranan Roh Kudus dalam diri seseorang akan membawa dia untuk tetap setia pada Tuhan. Baru kita masuk. Lukas pasal yang ke-8. Saudara masih ingat tentang perumpamaan menabur? Adakah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makannya sampai habis. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, saudara, ini adalah orang-orang yang tipikal yang selama ini yang akan bisa murtad nih, saudara. Datang beribadah, ikut gereja, tapi dia datang beribadah, dia menjadi orang Kristen, dia tidak pernah mengerti apa yang disampaikan pendeta untuk dirinya. Jadi dia tidak mengerti firman itu yang selama ini dia dengar, maka diambil oleh burung. Iblis itu ambil, saudara. Nah, ternyata di dalam Matius pasal yang ke-13, saudara, yang saya akan bacakan bagi kita, yaitu poin itu penting, dijelaskan begitu kan. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara mengerti maksud saya? Ini adalah tipikal jemaat atau siapapun kita yang ada dalam porsi ini orang bisa murtad, saudara. Jadi dia orang Kristen, tapi dia baca firman dia nggak mengerti. Kenapa begitu? Oke, lihat baik-baik ya. Kenapa dia tidak mengerti? Dua hal. Yang pertama, seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tanpa persiapan dan berbelit-belit dan tidak punya dasar yang kuat, membuat jemaat bingung. Akhirnya, tanpa disadari, dia menjadi aktor juga untuk menyesatkan jemaat. Nah, saudara lihat, perhatikan baik-baik. Sehingga memang tidak mudah sebagai seorang pembicara, sebagai pelayan Tuhan seperti saya, saudara. Karena tanggung jawab saya ini lebih besar daripada mereka yang mendengarkan. Karena menyampaikan firman itu bukan hanya berdiri di mimbar dan berbicara, dan kemudian saudara pulang dapat persembahan kasih, hidupmu bisa oke. Enggak itu. Karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tujuannya adalah otoritas Allah itu berkarya dalam hidup seorang pelayan Tuhan yang diberikan anointing, urapan, yang menyertai dia adalah kuasa Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikannya, membuat orang yang mendengarnya tidak bingung, tidak menimbulkan sebuah pertanyaan besar dalam pikiran dia, supaya engkau tidak membawa mereka masuk dalam jurang maut. Akhirnya iblis tangkap itu. Iblis itu mencoba memutarbalikan dan memecahkan konsentrasi para pendengar. Maka saya kalau lagi live Instagram ini selalu saya bilang apa? Hati-hati, saudara, jangan sampai salah tafsir dan salah fokus. Dan apalagi saudara yang masuk baru tadi di pertengahan. Nah, saya nggak mungkin lagi ulang khotbah saya ini dari awal, saudara. Maka kenapa saya langsung masukkan ke YouTube supaya saudara bisa lihat utuh. Tidak boleh dilihat comot-comot, saudara. Nah, benih ini yang ditabur jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh iblis. Maka pentingnya saya sebagai hamba Tuhan mengoreksi diri supaya dalam menyampaikan sebuah khotbah itu tidak boleh menciptakan sebuah confuse di dalam telinga jemaat, atau jemaat melihatnya seperti apa. Ini penting sekali. Yang kedua, kesalahan jemaat, yaitu apa?
hatinya itu tidak disiapkan Tuhan, tumpul hatinya. Sehingga kenapa? Hatinya ditutup oleh ilah zaman, saudara. Saudara jadi orang Kristen sekian tahun, tapi engkau tidak pernah merasakan firman itu hidup, dan engkau merasakan ada sesuatu di dalam dirimu yang engkau mau lebih baik lagi hari demi hari. Nggak ada. Jadi Roh Kudus itu belum bekerja dalam hidupmu. Orang demikian, murtad dia. Bisa murtad dia. Dia bisa tinggalkan Tuhan di akhir zaman, saudara. Jadi nanti kalau ada orang datang, lu harus pakai chip dan segala macam, yuk pasti ikut. Karena kenapa? Nggak mau susah, nggak mau segala macam, nggak mau masuk dalam penderitaan, orang ini akan dibinasakan. Ya. Karena kenapa? Kebingungan dia dalam mengikut Tuhan itu akhirnya, saudara, itu terrefleksi dalam kehidupan praktis dia. Apa-apa panik, apa-apa gelisah, apa-apa lihatnya negatif. Loh, kamu jadi orang Kristen, melayani Tuhan, iya udah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kok omongannya kok nggak berkualitas ya? Apa itu omongan nggak berkualitas? Kok rohaninya kok kecetek sekali gitu loh. Maka saya bilang, banyak orang yang melayani Tuhan, saudara, sebenarnya dia bukan takut kehilangan pelayanan. Sebenarnya dia takut kehilangan penghasilan. Itu beda loh, saudara. Jadi ini yang paling bahaya sekali sebagai anak Tuhan, sebagai pekerja gereja, sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Kita terkoreksi, saudara. Jadi jangan kaget orang yang udah belajar teologi, masuk sekolah teologi, S1, S2, S3, dapat gelar pendeta, tiba-tiba tinggalkan Tuhan, ini nggak usah kaget. Karena kenapa? Karena memang peranan Roh Kudus dalam hati dia belum ada. Jadi dia ikut Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Memang dia merasakan, tapi itu emosional. Belum ada gerakan Roh Kudus yang begitu kuat dalam hidup dia. Ini bahaya. Nah, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang sangat fatal hidup ya, saudara, ketika mereka terbuai dengan banyak hal. Hati-hati mereka tidak mengerti. Nah, saya bersyukur, saudara, ada beberapa respon yang masuk lewat Instagram saya, bahwa saudara bisa menyimak apa yang saya sampaikan, ya good. Saya juga butuh hati-hati untuk menyampaikan firman Tuhan ini supaya saya tidak salah untuk mengertinya. Yang kedua, saudara, makanya jangan kaget, saudara, orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang memang buta, dia tidak ngerti firman itu apa. Jadi ketika, coba saudara, kaget saya, orang punya karunia nubuat, orang punya karunia apapun tanya, yuk pernah baca Alkitab nggak? Nggak pernah. Aneh, saudara. Kamu pernah nggak baca Alkitab dari sini? Tahu nggak kitab Esther? Nggak tahu. Nehemia? Ya nggak tahu. Oke. Jadi Zefanya kamu juga nggak pernah baca. Zefanya nggak pernah juga. Bisa begitu, saudara. Jadi ternyata, saudara, bungkusannya bagus, tetapi isinya kropos sekali. Jadi saya tidak pernah percaya dengan orang yang menggunakan bahasa rohani membuktikan bahwa dia rohani. Tidak. Tetapi kalau dia ngomong pakai bahasa dunia, berantakan. Iya, lebih rohani lagi, lebih tidak rohani lagi, saudara. Artinya segala sesuatu porsinya itu harus baik dan cukup adanya. Nah, ini penting, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua dalam konteks ini, saudara, murtad ini. Nah, yang kedua, orang yang bisa murtad itu apa dalam Alkitab? Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya tanah itu ada batu-batunya, tapi tipis tanah itu. Lihat baik-baik. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Saudara, kalau kita tarik ke dalam Matius pasal yang ke-13, saudara, di situ di kalimat begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Matius 13 ayat 20 dan 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itu dia masuk saya. Ini yang saya bilang. Tipikal yang kedua adalah, yaitu apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia happy, gembira. Kenapa? Kalau khotbah itu menjawab keinginan emosi dia, dia oke. Kalau khotbah itu menegur dia, dia tidak happy. Orang kayak begini, saudara, dapat penganiayaan, pasti dia murtad.
Karena kenapa? Ukurannya berkat itu adalah di dalam dirinya. Jadi kalau dia happy, dia merasa nyaman dengan khotbah itu, pendetanya lucu ya, ini pendetanya oke dan segala macam. Dan dia bisa masuk karena yang sifatnya praktikal. Misalnya saudara ada masalah, nggak dapat berkat, dan bisnis semua akan begini dan segala macam. Yang sifat-sifatnya teknis segala sesuatu saudara. Dan akhirnya saudara terbuai dengan peristiwa itu, jatuh saudara. Nah pas saat itu saudara gembira menikmati itu, gembira sesaat saudara, lucu Pak. Kalau ditanya kamu dengar nggak tadi khotbahnya? Enggak, khotbahnya lucu Pak, pendetanya lucu. Hanya gembira sesaat, hanya emosi. Dan pendeta-pendeta yang konyolnya adalah, saya kasih tahu saudara, saya juga khotbah menyampaikan sebuah ilustrasi. Kadang-kadang orang juga tertawa, kata mereka kelihatannya lucu. Padahal sih gue biasa saja gitu saudara. Sebenarnya khotbah itu intinya ada, cerita itu hanya mendukung khotbah itu, tidak pernah keluar dari konteks. Tapi orang lihat itu menjadi joke, oke. Tetapi harus kepada dasar, yaitu firmannya harus kuat dulu gitu loh saudara. Sehingga orang itu tidak terbuai masuk dalam situasi-situasi seperti itu, dan akhirnya tergulung dia dalam kondisi itu. Nah itu bahaya. Yang paling bahaya apa? Memainkan emosi jemaat, sehingga jemaat itu hanya happy sesaat. Hanya menyenangkan telinganya. Tenang, kamu pasti ikut Tuhan, berkatmu melimpah. Kamu pasti ikut Tuhan, sakitmu disembuhkan. Tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah itu menjadi inti. Itu yang salah. Tapi ikut Tuhan ternyata tidak seperti itu saudara. Ikut Tuhan justru ketika ada dalam sebuah suffering, engkau melihat kebesaran Tuhan, itulah kualitas rohanimu. Nah ini, kita ini harus ada dalam posisi di mana kita harus mengerti. Jadi ada tipikal orang yang bisa murtad, yaitu apa? Mereka yang gembira, emosinya ditolong, tetapi kualitas rohaninya rendah sekali, saudara. Ini dia orang tipikalnya. Yang ketiga, tipikal orang yang bisa murtad, saudara. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Siapakah mereka? Yang jatuh di semak berduri dalam Lukas ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, saudara. Jadi tipikal orang yang ketiga bisa murtad adalah apa? Dunia itu lebih berkuasa daripada firman yang dia dengar. Dia takut nih, pandemi ini, COVID-19 ini bagaimana nanti ya, usaha saya bagaimana, pelayanan saya bagaimana, masa depan anak saya bagaimana, nanti utang bisa dibayar atau tidak, dan segala macam, dan bla 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 bla. Cerita itu terus berkembang, saudara. Dan ketakutan itu yang membuat orang itu terkukung dalam satu keadaan, dan akhirnya dia bisa menjadi murtad, saudara. Nah ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita ini maju untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya khawatir saudara kalau seandainya ini terus begini terus jadi bahaya. Nah, siapakah mereka yang tidak murtad? Yang tidak murtad itu adalah mereka yang sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapakah mereka yang tidak akan murtad? Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Mau tahu orang itu yang mana? Orang yang tidak akan murtad adalah orang yang selalu di dalam peristiwa apapun tetap hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Itu penting. Orang yang hidupnya selalu punya impact buat orang lain, yang tidak minta belas kasihan, tapi dia punya belas kasihan untuk tolong orang lain. Itu orang yang tidak akan bisa murtad, karena Roh Kudus begitu kuat dalam hidup dia. Dan bukan hanya itu, orang itu bertekun di dalam Tuhan, makin melekat di dalam Tuhan, makin mengikuti Tuhan, makin setia sama Tuhan. Orang itu adalah orang yang tidak mungkin murtad, saudara. Mari kita masuk poin ini. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, melekat dengan hatinya Tuhan.
Dia tidak pernah berpikir salah, saudara. Hidupnya selalu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hidupmu orang Kristen jadi batu sandungan, hidupmu tidak jadi berkat bagi orang lain, perlu pertanyaan besar. Jangan-jangan adalah engkau yang layak bisa jadi murtad, saudara. Maka saya bilang begini, ini ingat baik-baik bagi kita semua nih, yang mengikuti live Instagram ini. Jadi kategori orang yang setia itu, dia tidak bisa setia tanpa pekerjaan Roh Allah dalam hati dia. Jadi kelihatan orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yaitu apa? Kalau engkau dengar firman, engkau menyimpannya dalam hatimu, dan hidupmu harus jadi berkat. Tidak perlu rasa takut dan segala macam, ada aja pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Dia pasti tolong saudara. Hidupmu semakin bertekun dalam Tuhan, berdiam diri dengan Tuhan. Dalam peristiwa apapun engkau tetap berharap pada Tuhan. Karena engkau yakin bahwa Tuhan adalah kota bentengmu, bahwa Tuhan adalah keselamatanmu, bahwa Tuhan adalah panji-panjimu, bahwa Tuhan adalah penolongmu. Dia yang akan menjaga saudara dan saya. Oleh karena itu, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang muncul, saudara. Saya mau kasih tahu bagi kita. Kalau engkau sudah ada Tuhan Yesus dalam dirimu, saudara, dan itu engkau makin hari makin bertekun dalam Tuhan, koreksi diri kalau salah, minta ampun dan minta ampun dan minta ampun, Tuhan pasti tolong saudara. Kalau saudara gara-gara agama saja, gara-gara pacar saja, saudara tinggalkan Tuhan, saya kasih tahu, kualitas rohanimu ada kualitas yang sangat rendah sekali, saudara. Karena jabatan kamu tinggalkan Tuhan, karena jabatan kamu tinggalkan Tuhan. Itu berarti jangan-jangan saudara belum diselamatkan oleh Tuhan. Jangan-jangan saudara belum ada Roh Kudus. Baru tahu Tuhan di pikiranmu dan apa yang kau dengar, tapi belum ada karya Roh Kudus yang meneguhkan engkau makin kuat dalam Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalau orang itu makin dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, dia berjalan dalam tuntunan pekerjaan Roh Kudus, dia jalan mengerti bahwa ini adalah maksud Tuhan. Setiap dia melangkah, dia tanya Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dan dia diberikan kepekaan oleh Roh Kudus. Orang itu tidak akan mungkin bisa tinggalkan Tuhan. Kendati dunia ini bergoyang, tidak akan mungkin dia tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu begitu mengikat dalam hidup dia. Kendati penderitaan terjadi keadaan yang tidak memungkinkan itu terjadi, tapi dia tetap setia. Karena kenapa? Lebih baik aku hidup bersama Kristus, mati adalah keuntungan. Maka dia setia sampai akhir, maka dia layak mendapat mahkota kehidupan. Maka orang itu gandum dan domba. Maka ingat baik-baik, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tidak semua orang Kristen ada dalam gereja diselamatkan Tuhan. Hanya orang-orang yang setia sampai akhir, yaitu yang diberikan kepekaan oleh Roh Kudus, maka dia yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Kristus yang saya tidak tahu kapan dia akan datang, dan kapan COVID ini akan selesai, saya juga tidak tahu. Tapi waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, saudara. Bisa hari ini, bisa besok, dan kapanpun Tuhan bisa pulihkan. Dan doa kita, Juni supaya aktivitas normal. Itu doa kita, itu kerinduan saya. Mei kalau bisa selesai semua urusan barang ini. Ya kita itu kerinduan kita. Kita berdoa sama Tuhan, minta harapan pada Tuhan. Ya kalau Tuhan bisa turunkan, turunkan. Itu pun bukan karena doa saya, saudara, tapi karena Tuhan yang menurunkan hal itu. Maka yang penting hari ini adalah kita makin hari makin melekat dengan Tuhan. Maka saya bilang, setiap kutuk-kutuk selesaikan, dosa keturunan diselesaikan, semua dibereskan. Satu persatu dibereskan dulu semuanya. Sehingga kita tidak ada yang menghalang hidup kita, yang mengganggu kita, tapi kita mengikat di dalam kuasa Roh Allah dalam hidup kita masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus sudah ada dalam hatimu, engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tiap hari engkau rasakan hadirat Tuhan, engkau bisa berdoa menikmati terus mana mungkin sih kamu tinggalkan Tuhan? Nggak mungkin, saudara, engkau tinggalkan Tuhan. Ketika engkau merasakan, engkau berdoa, engkau rasakan hadirat Tuhan luar biasa, engkau merasakan zaman Tuhan luar biasa, mana mungkin engkau tinggalkan Tuhan? Karena Roh Kudus itu meneguhkan saudara dan saya untuk kita makin melekat dengan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Oleh karena itu saya yakinkan bagi kita semua, kalau engkau sudah merasakan segala sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan, saudara, tetapi itu engkau rasakan di dalam batinmu begitu luar biasa, bahwa Tuhan itu bekerja dengan begitu luar biasa, saya yakin engkau bukan orang yang murtad di waktu yang akan datang. Engkau orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berulang kali Tuhan sudah kasih tanda sama saudara untuk engkau tetap setia sama dia. Dan saya yakin engkau adalah orang pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan.
Kalau masalah pacar saja kamu tinggalkan udah pasti, saudara, kamu pasti iman yang kerdil sekali. Kalau masalah harta kamu tinggalkan, sudah pasti kamu iman yang kerdil. Apakah kamu bisa balik lagi? Ya, Pak, tadi ada yang pertanyaan sama saya. Apakah orang yang mendukakan Roh Kudus bisa diampuni? Bisa. Yang nggak boleh menghujat Roh Kudus. Karena kenapa? Roh Kudus peranannya mengampuni dosa kita. Kita hujat dia, kita tolak pengampunan. Ya bagaimanapun juga engkau tidak akan mungkin dapat diselamatkan. Nah, ini penting sekali bagi kita semua, saudara. Bicara tentang murtad dan tidak murtad. Jadi murtad yang paling esensi dalam kekristenan itu apa? Engkau sudah mengetahui kebenaran itu, tetapi kamu keluar dari kebenaran itu murtad. Tapi kalau orang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya, saudara, mana mungkin sih saudara tinggalkan Tuhan? Saya kasih tahu, keselamatan Tuhan berikan. Tuhan yang boleh ambil keselamatan itu. Roh Kudus Tuhan yang memberikan dalam hati saya dan hati saudara. Dia tidak bisa kamu tolak keluar tuh Roh Kudus, nggak bisa. Tuhan yang akan bawa keluar itu barang, bukan kita. Roh Allah undur, roh setan yang masuk. Tuh lihat Saul. Jadi itu otoritas Tuhan, bukan otoritas saya. Maka hari ini orang-orang yang bisa murtad yang pertama, tadi saya bilang apa? Yang dengar firman Tuhan tidak pernah mengerti, maka dia bisa murtad dalam hidupnya. Yang kedua, mereka yang dengar firman Tuhan hanya senangkan emosi dia sesaat, tapi dia tidak mau bertumbuh dalam sebuah kebenaran, dia bisa murtad. Dan yang ketiga, mereka yang khawatir tentang hidupnya, karena dunia menghimpit dia, maka orang itu bisa murtad. Tapi orang yang tidak bisa murtad, dia dengar firman Tuhan, taruh firman itu dalam hatinya, maka dia mengeluarkan buah-buah yang baik dalam hidupnya. Jadi berkat bagi banyak orang, melakukan sumbangan, berikan yang terbaik bagi orang. Beda loh, saudara. You give sesuatu kepada seseorang untuk supaya kamu diselamatkan, beda loh. Tapi karena engkau adalah orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kamu mau memberikan yang terbaik bagi banyak orang, kamu pasti dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini poin kita penting bagi kita. Yohanes 15 itu jelas sekali. Bahwa ranting yang berbuah katanya, yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya dia melekat di dalam itu. Ini orang Kristen ya. Tidak berbuah dibuang ke dalam api. Tapi kalau ranting itu berbuah, dibersihkannya supaya dia berbuah lebat lagi. Selesai. Siapa orang yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, di luar aku, dia tidak akan dia akan dibuang seperti ranting masuk ke dalam api. Tapi oleh karena itu saya mau sampaikan, maka aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Siapa yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam diri dia, tidak akan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Engkau harus katakan amin. Jadi hari ini saya mau sampaikan, saudara yang mengikuti live Instagram saya hari ini, ada Yesus dalam hatimu, ada Roh Kudus dalam hatimu yang membuat engkau kuat sampai hari ini. Jadi dunia boleh apapun juga yang terjadi, yang bergoncangan dan apa yang terjadi, tetap Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Oleh karena itu saya mau menjawab nih, ada beberapa penting nih buat kita nih pertanyaan ini. Pak, apakah keselamatan kita bisa hilang karena murtad? Saya kasih tahu. Keselamatan bisa hilang karena murtad. Saya kasih tahu bagi saudara nih. Yang pertanyaan ini saya kasih tahu. Bagaimana keselamatan itu bisa hilang karena murtad? Orang dia belum diselamatkan kok. Kalau orang sudah diselamatkan, mungkinkah dia tinggalkan Tuhan, ada Roh Kudus dalam hatinya? Tidak mungkin. Kalau dia ada Roh Kudus dalam hatinya, dia mau setia terus sama Tuhan. Kamu mau dikasih uang nih 100 M, tinggalkan imanmu. Kalau kamu mau, imanmu picik sekali. Hidupmu temporer, terima 100 M, besok kamu mati, masuk neraka kamu. Maka hari ini kita tidak akan dapat digadaikan iman kita oleh apapun juga. Kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, saudara, waduh, hidup kita berantakan, dipulihkan, hancur, dipulihkan, kita ini sampah, dipulihkan, harusnya masuk neraka, masuk ke surga, kita sudah rasakan kebaikan, mana mungkin sih engkau tinggalkan Tuhan? Ya. Jadi, bagaimana dia bisa hilang keselamatannya? Orang dia belum diselamatkan kok. Oke. Jika orang yang sudah murtad, sakit keras, Pak, terus terima baptisan saat koma, lalu mati, apakah jiwanya selamat? Ya nggak bisa begitu. Dia murtad nih, dia sakit keras, terus dia koma, kamu baptis, bagaimana mungkin? Emang baptisan menyelamatkan engkau? Tidak. Dia udah murtad nih, dia dibaptis, nggak bisa begitu. Iman itu nggak boleh digadaikan dengan hal begitu. Ini nggak bisa begitu dia.
Jadi ini kedaulatan Allah. Orang itu kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, misalnya dia udah murtad, terus dia tinggalkan Tuhan, terus dia sakit keras, dia koma dibaptis. Nggak bisa. Orang dibaptis itu dia harus mendeklar dirinya bahwa dia percaya. Tapi kalau dia tidak ada respon, koma, nggak bisa. Nggak simbolik. Kekristenan tidak bicara simbolik. Kekristenan bicara yang absolut, saudara. Apakah orang yang tadinya Kristen pindah agama lalu balik Kristen lagi tetap diselamatkan? Lihat pertobatannya sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak. Maka saya bilang begini, saudara dulu bukan Kristen, sekarang jadi orang Kristen. Itu bukan murtad, saudara. Dalam konteks kekristenan, engkau kembali kepada kebenaran yang seutuhnya. Oh ya, ini eksklusif, saudara. Jadi engkau dulu bukan Kristen, sekarang jadi orang Kristen. Apakah itu murtad? Enggak, engkau sedang kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Ya, ini mengertinya sampai di situ, saudara. Oke, apakah kalau kita pindah dari gereja yang membuat kita pertama kali mengenal Tuhan? Enggak ada urusannya. Ini urusannya beda nih. Oke ya. Jadi bagaimana menyelamatkan keluarga yang murtad? Doa. Tidak ada cara lain. Saya nggak bisa buat apapun. Saudara juga nggak bisa buat apapun. Tapi kalau sudah waktunya dipilih Tuhan, pasti diselamatkan Tuhan. Kalau orang itu sudah namanya dalam buku kehidupan, Tuhan bisa pilih dia. Maka firman Tuhan itu jelas, saudara, di dalam 2 Tesalonika itu kalau saudara baca sungguh-sungguh, wah itu luar biasa, saudara. Tadi dibaca tuh, oke ya, saya baca ya. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi sudah dalam semula, Tuhan sudah memilih engkau sebelum dunia dijadikan dalam Yeremia. Dalam kandungan ibumu, sebelum dalam kandungan ibumu, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi ini saudara dulu bukan Kristen, terus saudara jadi orang Kristen. Karena memang Tuhan sudah pilih saudara sebelum dunia diciptakan. Wah, hebat banget. Sebelum saya dilahirkan oleh kandungan mama saya, Tuhan sudah memilih saya sebagai anaknya. Waduh. Maka kita kalau sudah dalam Tuhan, saudara, firman Tuhan bilang apa? Sebelum kesudahan itu terjadi, engkau akan lihat orang binasa, orang banyak yang murtad, kedurhakaan habis, hukuman Allah akan terjadi. Tapi orang yang percaya kepada Kristus hidupnya akan setia sampai kapanpun juga. Karena kenapa? Roh Kudus dalam hatimu. Maka ada orang-orang yang murtad. Kenapa orang bisa hilang itu? Karena dia merasa dia diselamatkan Tuhan. Tapi di pikirannya dan apa yang dia lihat. Tapi Roh Kudus belum pernah men-touching dia. Kalau Roh Kudus sudah pernah men-touch hati dia dan mengubah hidup dia, saya yakin dan percaya. Orang itu mau setia terus dengan Tuhan. Jadi kesetiaan itu, saudara, saya bisa setia, saudara bisa setia. Bukan karena kamu mau dengan emosimu, dengan kekuatanmu, bukan. Kita mau setia itu karena Roh Kudus yang membawa kita untuk tetap setia sampai hari ini. Sehingga kau takut buat salah. Kalau kau buat salah, kau minta ampun sama Tuhan. Ada feeling guilty dalam dirimu. Engkau mau mendekat dengan Tuhan. Engkau takut nyakiti orang. Engkau takut lukai orang. Engkau takut tipu orang. Engkau takut melukai dan segala macam. Karena engkau takut untuk berbuat hal itu. Karena Roh Kudus yang menekan dalam dirimu untuk engkau selalu berbuat yang baik. Tapi kalau engkau kerjanya nyakiti orang dan segala macam. Ya walaupun engkau Kristen, saya kasih tahu, ya udah pasti kamu murtad. Kalau engkau tahu bahwa itu sesuatu yang tidak pantas, saudara melakukannya, itu nggak pantas. Karena Roh Kudus selalu menyadarkan saudara untuk mau berbuat yang terbaik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, orang yang sudah dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus, hidupnya pasti akan dituntun oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal, dan kau tidak akan binasa, dan tidak ada satu orang pun yang merebut engkau dari tanganku. Artinya kalau Roh Kudus sudah ada dalam hatimu, saudara, Tuhan pasti akan menguatkan saudara. Tuhan pasti akan menjaga saudara. Ini penting sekali buat saudara dan saya. Oke. Pak, kalau ada orang Kristen yang masih percaya tahayul, ramalan bagaimana? Udah, dia bukan orang Kristen. Dia orang Kristen KTP doang. Itu berarti ini orang bukan, ini yang saya bilang, orang Kristen tinggal di pokok anggur, tapi dipotong, nggak berbuah kan, dipotong, ranting dibuang. Jadi saya kasih tahu ya, masuk surga itu bukan karena di Kristen, karena dia dibaptis, enggak. Masuk surga itu karena hidupnya selalu jadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya selalu memiliki ketekunan, dan firman itu tinggal dalam hati dia. Tapi ada orang yang hidupnya baik, jadi berkat, tapi dia tidak percaya Yesus, nggak ada begitu. Karena dia percaya Yesus, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, dia bertekun dalam Tuhan. Itu kualitas orang dan tanda orang yang sudah diselamatkan, dan orang itu tidak akan mungkin murtad dalam hidupnya.
Karena kenapa? Karena sudah kelihatan dari buah-buahnya. Nah, buah-buah pertobatannya udah tahu dia. Gitu loh saudara. Nah, kalau orang sudah bertobat saudara, buah-buahnya beda dia. Dia tahu penuh dengan kasih ya. Dia tidak akan mungkin saudara berbuat sesuatu yang jahat sekali, tidak akan mungkin. Kemungkinan dia bisa salah, iya, dalam perkataan, tingkah laku, tapi dia tidak akan pernah hidup dalam kehancuran dunia. Maka firman Tuhan bilang apa? Biasanya orang-orang itu nakalnya seperti anak-anak saudara. Ya lucu-lucuan aja. Dia tidak akan pernah masuk dalam sebuah kejahatan yang sistemik. Wih, bahasa saya luar biasa. Kalau engkau sudah ada Roh Kudus, mampukah engkau berpikir untuk menyakiti hati orang? Tidak mungkin saudara. Tapi kalau engkau adalah pelayan Tuhan, engkau ada Roh Kudus, tapi engkau menyakiti hati orang, saya mau sampaikan, belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, dia tidak akan pernah mau menyakiti hati orang. Dan dia mau berdamai dengan siapapun, dan hidupnya selalu mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan dibuat-buat loh, bukan cari muka. Tapi ada orang atau tidak ada orang, dia tetap harus jadi berkat. Dan tidak perlu orang lain tahu apa yang dia perbuat. Karena ketika engkau memberi, engkau berbuat sesuatu, orang lain harus tahu. Sebenarnya engkau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Maka ketika engkau berbuat sesuatu yang terbaik, hanya Tuhan yang melihat itu, maka engkau hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau agama saya non-Kristen Pak, di KTP agamanya bukan Kristen. Namun tiap minggu saya ke gereja dan baca Alkitab, berdosa kah? Udah dong, kalau gitu jadi Kristen aja. Di KTP nggak apa-apa juga kok. Oke, yang lain-lain saya tidak mau bahas karena ini bicara tentang agama seberang. Saya tidak mau ngebahas tentang hal itu. Jadi murtad itu dalam konteks kekristenan adalah yang tahu, kamu udah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kamu keluar jalurnya gitu loh. Tapi kalau dulu agama bukan Kristen, kamu masuk ke Kristen, itu bukan murtad dalam konteks kekristenan. Karena engkau kembali kepada ajaran yang benar, hidup yang benar, dari yang tidak benar menjadi benar. Oke, itu berarti eksklusif saudara sifatnya. Tapi pergaulanmu inklusif. Nah, itu penting sekali saudara ya. Jadi ini penting bagi kita. Oke, Pak, anak saya ngotot mau punya pacar tidak seiman. Apakah itu salah Pak? Ya, ibu ngajarin yang benar dong anakmu, supaya dia tidak punya pacar yang berbeda. Orang kita yang seimannya udah ribet ya minta ampun. Apalagi yang ngasih, mana aduh, udah repot tuh. Ya, diajar aja Bu anaknya Bu. Salam Pak Petra, apakah arti murtad? Udah tadi saya sampaikan ya. Oke. Saya sudah sampaikan ini semua tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi sudah terekam di pikiran saya sudah keluarkan di dalam tema yang saya sampaikan penjelasan saya. Saudara tinggal 3 menit lagi. Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini memang tidak sempurna, tetapi memberikan gambaran. Kesimpulan saya hanya 3 hal. Yang pertama, 4 sorry. Yang pertama, orang yang murtad ada 3 tipikal. Yang pertama, dia datang menjadi orang Kristen. Dia memang orang Kristen sejak lahir, tapi dia tidak pernah mengerti firman selama ini, saudara. Maka kesalahannya adalah apa? Kesalahannya adalah dia tidak ada berserahan penuh sama Tuhan. Atau waktu dia dengar khotbah, pendeta juga menyampaikan tidak penuh dengan persiapan, jadi masalah serius. Iblis tangkap itu. Maka tipikal orang yang bisa murtad adalah dia mengerti firman Tuhan, tapi dia tidak dapat mengerti firman Tuhan dan tidak bisa mengerti kebenaran, walaupun dia Kristen. Yang kedua, orang yang bisa murtad adalah orang yang hanya mau mendengarkan firman itu sesuai dengan perasaan dia. Happy-happy saja, yang penting emosinya terpenuhi. Apa yang menjadi jawaban dia terpenuhi. Oh, bicara berkat happy, kesembuhan happy, bicara tentang berkelimpahan happy dan segala macam. Tapi ketika ngomong penderitaan, saudara, dapat tantangan sedikit penderitaan, kata firman Tuhan, orang ini akan murtad sekali, saudara. Oke, yang ketiga, mereka yang dengar firman Tuhan, tetapi dunia lebih kuat, sehingga dihimpit, tidak terjadi pertumbuhan rohani. Lihat pelayanannya begitu terus, kehidupan rohani tidak pernah meningkat. Ini dia orang ini, parah tiga-tiganya. Kemungkinan orang ini bisa murtad. Siapakah mereka? Ini orang Kristen, saudara, yang ada dalam gereja. Maka ranting dia ini tidak berbuah, dipotong oleh Tuhan, dibuang ke dalam api. Dan yang keempat, orang yang tidak akan murtad adalah dengar firman, taruh dalam hatinya, hidupnya mau dikoreksi, dia mau jadi berkat bagi banyak orang, hidupnya bertekun dalam Tuhan, mau lihat tuntunan dari Tuhan, suka baca firman Tuhan, tidak menilai orang dengan aspek negatif, tapi lihat orang dalam aspek positif, mengajarkan sesuatu yang baik. Orang ini adalah orang yang tidak akan pernah bisa murtad. Karena kenapa? Karena Roh Kudus begitu kuat dalam hati dia. Ini pengalaman yang dahsyat. Ini orang dalam kapasitas
Oida. Bukan ginosko dan epiginosko, tapi oida. Siapakah mereka? Yang mengikuti live Instagram ini 1.000 orang lebih. Mereka adalah orang-orang yang telah dilawat oleh Tuhan. Maka saudara pasti akan dijaga oleh Tuhan. Taruh tanganmu, saya mau berdoa buat kita. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus, diberkatilah hidupnya. Langkah-langkahnya diberkati. Dan dia adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah selesai. Saya akan masukkan ke YouTube. Kita akan ketemu hari Kamis di live Instagram. Shalom.